Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Menjaring Angin. Kita baca satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa kenyamanan, ketenangan, kekayaan, uang, jabatan, pekerjaan yang baik, pangkat yang tinggi, serta popularitas yang baik. Ini adalah perkara-perkara yang selalu dikejar oleh semua orang yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, baik itu anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika seseorang memiliki semua yang saya katakan tadi, tentu dia berpikir bahwa hidup ini sudah lengkap dan tak ada yang patut dikhawatirkan lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena dunia selalu mengukur dan menilai keberhasilan hidup seseorang dari apa yang dimiliki dan dari apa yang tampak oleh mata jasmani. Padahal sekali lagi saya katakan pada kesempatan ini, semuanya itu bersifat sementara dan sampai kapanpun tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sejati. Kalau kita melihat di Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini dikatakan bahwa mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak memberikan kepuasan yang sejati. Saya mau katakan pada kesempatan ini, Salomo, penulis daripada kitab Pengkhotbah ini, kita tahu bahwa dia adalah anak Daud dan dia raja di Yerusalem. Alkitab mengatakan bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Dia melebihi dari raja-raja yang lain soal hikmat dan kekayaan. Artinya apa? Artinya Raja Salomo adalah raja yang paling kaya. Raja yang paling kaya dan paling berhikmat pada saat itu di bawah kolong langit ini. Raja Salomo memiliki segalanya. Dia memiliki kekuatan, jabatan yang baik sebagai raja yang ditakuti, terkenal, hikmatnya luar biasa, kekayaannya sangat luar biasa pada saat itu. Tetapi walaupun Salomo memiliki semuanya itu,
dia tidak serta-merta bangga. Dia tidak serta-merta menjadi orang yang merasa puas secara manusia. Justru Raja Salomo berkata di ayat yang baru kita baca di atas, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu ayat nats kita tadi di atas. Semua sia-sia. Ini adalah perkataan orang yang pernah mengalami atau orang yang pernah kaya di bawah kolong langit ini, mempunyai jabatan, kedudukan, kekuatan yang hebat. Ini perkataan orang yang pernah mengalami kekayaan dan segala-galanya, bukan kata orang. Saya mau katakan, orang kaya itu enak ya. Tapi saya belum pernah kaya, sampai hari ini juga saya tidak kaya. Itu bisa saya ucapkan, oh kaya, enak ya. Tetapi realnya saya belum pernah mengalami bagaimana sih enaknya menjadi orang kaya. Tetapi Salomo, dia pernah mengalami semuanya itu. Dan dia mengatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hakikatnya saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan dibangun oleh manusia akan berakhir dengan kesia-siaan. Maksudnya apa? Kita tidak bisa membawanya. Kita akan meninggalkan ini semua. Maka dipakai kata kesia-siaan. Bukan berarti kalau kita memiliki semuanya itu sia-sia, bukan begitu maksudnya. Akan kita tinggal semua. Oh, kaya itu cuma seperti ini kok. Pernah mempunyai kedudukan yang tinggi, kehormatan. Nyatanya hanya seperti ini. Itulah yang dialami oleh Raja Salomo. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, anak-anak Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kenikmatan, kehormatan, kekayaan, tidak akan pernah memberi kepuasan yang sejati. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-14, dikatakan, saya akan bacakan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring. Amin. Kenapa ini dikatakan? Kalau kita memiliki segala-galanya dan kita mengandalkan itu dan bukan mengandalkan Tuhan, Raja Salomo mengatakan semuanya itu adalah kesia-siaan seperti menjaring angin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda diberkati Tuhan, kalau Anda kaya, mempunyai segala-galanya, kehormatan, pekerjaan yang baik, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan, mari kita pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Karena apa? Kalau kita tidak lakukan dengan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka segala-galanya sia-sia seperti menjaring angin. Seperti menjaring angin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak pernah berpikir saat ini menjadi orang kaya. Tidak pernah. Saya hanya berpikir
bagaimana hidup saya bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak, melakukan atau menyenangkan hati Tuhan. Toh pada akhirnya nanti kalau saya diberkati Tuhan, itu adalah anugerah, itu adalah bonus dari Tuhan. Saya yakin dan percaya, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan lewat apa yang ada pada kita, yakin Tuhan tidak akan pernah diam. Dia akan menolong, memberkati kita. Berkat yang demikianlah berkat yang tidak sia-sia. Karena apa? Berkat yang demikian mengandung nilai kekekalan. Kalaupun pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak sia-sia, tidak menjaring angin. Pada kesempatan malam hari ini, biarlah hidup kita menjadi berkat. Apa yang ada pada kita, kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan juga bahwa secara teori Salomo dapat mengalami kebahagiaan hidup. Karena apa? Karena dia memiliki segalanya. Apa yang diinginkannya tentu bisa terpenuhi secara manusia. Namun pada kenyataannya Salomo tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Tidak. Dia menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari pada kesempatan ini kita mencari kepuasan dan kebahagiaan dengan cara apa? Menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat. Maka Tuhan akan membawa kita kepada satu kebahagiaan yang hakiki. Sampai pada akhirnya kita akan kembali meninggalkan dunia ini, kembali ke rumah Bapa. Kita mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih. Biar ini menjadi satu perenungan bagi kita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.